Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membahas tentang kecurangan laporan keuangan terkait pendapatan dan persediaan. Jadi nanti di bab ini kita akan membahas seperti apa kecurangan terkait pendapatan dan persediaan. Skema kecurangannya seperti apa, indikator kecurangannya seperti apa, dan contoh kasus mengenai kecurangan pendapatan dan persediaan. Yang pertama kita bahas terlebih dahulu tentang kecurangan laporan keuangan terkait pendapatan. Sejauh ini, akun yang paling sering dimanipulasi ketika melakukan kecurangan laporan keuangan adalah pendapatan dan piutang dagang. Cara yang paling umum untuk memanipulasi akun pendapatan adalah dengan mencatat pendapatan fiktif dan mencatat pendapatan yang tidak sesuai waktunya. Alasan umum kecurangan laporan keuangan terkait pendapatan ada dua. Yang pertama, ketersediaan berbagai alternatif yang dapat diterima dalam pengakuan pendapatan. Setiap organisasi itu berbeda. Jenis pendapatan yang mereka hasilkan juga berbeda, dan jenis pendapatan yang berbeda tersebut memerlukan kriteria dan metode pengakuan dan pelaporan yang berbeda pula. Sejumlah perbedaan dalam pengakuan pendapatan dan kriteria kinerja antar organisasi mempersulit pengembangan standar pengakuan pendapatan untuk berbagai macam model bisnis dalam perekonomian saat ini. Hal ini memberikan peluang bagi para manajer yang ingin melakukan kecurangan laporan keuangan. Jadi, alternatif yang dapat diterima masing-masing perusahaan berbeda, tergantung jenis pendapatannya seperti apa, metode pengakuan dan pelaporannya seperti apa. Dan alasan yang kedua yaitu mudahnya memanipulasi pendapatan bersih menggunakan akun pendapatan dan piutang dagang. Cara ini paling mudah untuk menggelembungkan laba bersih adalah dengan menciptakan pendapatan dan piutang yang terkait dengan pendapatan suatu perusahaan tersebut. Pendapatan juga dapat diakui lebih awal dengan cara memanipulasi pekerjaan yang terselesaikan di suatu perusahaan dengan kontrak-kontrak konstruksi jangka panjang dengan nilai pendapatan tergantung persentase penyelesaian proyek. Perusahaan juga membuat dokumen penjualan atau pelanggan fiktif untuk menunjukkan adanya penjualan yang lebih tinggi daripada penjualan yang sebenarnya. Selanjutnya, mengidentifikasi eksposur kecurangan pendapatan. Eksposur kecurangan pendapatan itu melibatkan berbagai macam skema yang dapat digunakan untuk memanipulasi pendapatan dan seringkali juga digunakan untuk memanipulasi piutang. Salah satu cara terbaik untuk memahami bagaimana kecurangan pendapatan dapat dilakukan adalah dengan memahami berbagai transaksi pendapatan dalam perusahaan. Dalam hal ini adalah menganalisis dan membuat diagram berbagai transaksi antara perusahaan dan pelanggannya. Kemudian dengan menganalisis akun-akun yang terlibat dalam setiap transaksi, investigator atau auditor dapat menentukan bagaimana setiap transaksi bisa dibuat salah saji. Berikut adalah beberapa skema kecurangan pendapatan yang umum dilakukan. Yang pertama yaitu transaksi dengan pihak terkait adalah kesepakatan atau perjanjian bisnis yang dibuat oleh dua pihak yang memiliki hubungan, misalnya hubungan keluarga, hubungan bisnis, atau hubungan lainnya, yang menciptakan adanya konflik kepentingan dalam suatu kegiatan bisnis. Ketika transaksi dengan pihak terkait tidak diungkapkan, maka terjadilah kecurangan. Kemudian yang kedua, penjualan fiktif adalah ungkapan yang digunakan untuk berbagai jenis penjualan fiktif. Yang ketiga, faktur diterbitkan tetapi barang ditahan atau biasa disebut bill and hold sales adalah permintaan terhadap barang yang disimpan oleh penjual. Seringkali terjadi karena pembeli belum siap atau belum mampu menerima barang pada saat pemesanan. Kecurangan terjadi ketika penjualan seperti ini diakui walaupun tidak memenuhi persyaratan pengakuan penjualan. Misalnya, resiko kerugian harus dialihkan kepada pembeli. Yang keempat, ada kesepakatan sepihak. Adalah syarat dan perjanjian penjualan, misalnya kebijakan pengembalian yang bebas yang dibuat di luar saluran pelaporan yang biasa digunakan. Kesepakatan ini menjadi kecurangan ketika terjadi pengubahan syarat dan ketentuan kontrak penjualan yang telah dilakukan, sehingga mereka melanggar persyaratan pengakuan pendapatan.
Yang kelima, penjualan konsinyasi merupakan transaksi ketika suatu perusahaan menyimpan dan menjual barang yang dimiliki oleh perusahaan lain. Pencatatan penjualan konsinyasi ini secara tidak tepat mengakibatkan terjadinya penggelembungan pendapatan dan biaya-biaya yang terkait. Yang keenam, ada channel stuffing, adalah praktik yang digunakan pemasok untuk membujuk pelanggan untuk membeli persediaan ekstra agar penjualan tahun berjalan meningkat. Yang ketujuh, lapping atau kitting, adalah suatu praktik ketika penerimaan kas dicatat secara tidak benar untuk menyembunyikan piutang fiktif. Yang kedelapan, ada penanggalan ulang atau pembaruan transaksi, merupakan tindakan mengubah tanggal transaksi penjualan ke periode yang lebih baru untuk mencegah agar transaksi tersebut tidak dianggap sebagai piutang tak tertagih atau piutang macet. Kemudian, kebijakan pengembalian bebas memungkinkan pelanggan untuk mengembalikan barang dan membatalkan penjualan di masa mendatang. Kebijakan ini mempersulit estimasi pendapatan yang harus dicatat pada periode saat ini. Yang ke-10, pengiriman sebagian, merupakan skema yang mencakup pencatatan atas penjualan dengan jumlah penuh walaupun penjualan yang dikirimkan hanya sebagian. Dan yang ke-11, pisah batas yang tidak tepat terjadi ketika transaksi dicatat pada periode yang salah. Hal ini terjadi ketika perusahaan membuat pencatatan akuntansi yang mudah diakses pada periode tertentu dan mencatat transaksi di masa yang akan datang seolah-olah transaksi tersebut terjadi pada periode saat ini. Dan yang terakhir ada namanya round tripping, merupakan tindakan penjualan aset yang tidak digunakan dengan janji akan membeli kembali aset tersebut atau aset sejenis dengan harga yang kurang lebih sama. Pada akhirnya tidak ada manfaat ekonomi yang didapatkan oleh kedua perusahaan. Berikutnya adalah tabel jenis-jenis transaksi yang digunakan dalam berbagai skema kecurangan yang sudah saya jabarkan tadi. Ini ada 6 transaksi. Yang pertama, transaksi menjual barang dan jasa kepada pelanggan. Skema kecurangannya itu mencatat penjualan fiktif. Misalnya pihak-pihak yang terkait penjualan fiktif, faktur diterbitkan tapi barang ditahan, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Yang kedua, mengakui pendapatan terlalu awal. Yang ketiga, memperbesar nilai penjualan dari nilai yang seharusnya. Kemudian transaksi yang kedua membuat estimasi piutang tak tertagih. Akun yang terkait yaitu beban piutang tak tertagih dan cadangan kerugian piutang tak tertagih. Itu skema kecurangannya memperkecil cadangan kerugian piutang tak tertagih sehingga piutang menjadi lebih saji. Yang ketiga, transaksi menerima pengembalian barang dari pelanggan. Akun yang terkait yaitu retur penjualan dan piutang dagang. Skema kecurangannya tidak mencatat pengembalian barang dari pelanggan dan mencatat pengembalian barang setelah akhir periode yang bersangkutan. Transaksi berikutnya ada transaksi menghapuskan piutang tak tertagih. Akun yang terkait yaitu cadangan kerugian piutang tak tertagih dan piutang dagang. Beberapa skema kecurangan dari transaksi itu yaitu tidak menghapuskan piutang tak tertagih, menghapuskan piutang tak tertagih pada periode berikutnya, atau mencatat transfer bank sebagai penerimaan kas dari pelanggan. Dan transaksi yang kelima ada transaksi menerima kas setelah periode potongan. Akun yang terkait ada akun kas dan piutang dagang. Skema kecurangannya memanipulasi kas yang diterima dari pihak terkait, kemudian mencatat ayat jurnal fiktif terkait kas seperti mendebit kas dan mengkredit piutang dagang. Transaksi yang keenam yaitu menerima kas selama periode potongan. Akun yang terkait ada akun kas, piutang penjualan, dan piutang dagang. Skema kecurangannya tidak mencatat potongan yang diberikan pada pelanggan. Selanjutnya, mengidentifikasi indikator kecurangan pendapatan. Indikator kecurangan pendapatan itu ada 6. Yang pertama yaitu indikator analisis.
peristiwa-peristiwa ekonomi, transaksi akuntansi atau hubungan keuangan dan non-keuangan terlihat tidak wajar. Contohnya, penjualan dapat menjadi terlalu tinggi, cadangan dapat menjadi terlalu kecil, transaksi mungkin dicatat pada waktu yang salah atau oleh orang yang salah, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, ada indikator akuntansi atau dokumentasi. Ketidaksesuaian dalam pencatatan atau sistem akuntansi meliputi beberapa hal, seperti dokumen yang hilang, salinan dokumen tanpa dokumen asli yang seharusnya ada, saldo buku besar yang tidak seimbang, ayat jurnal yang tidak wajar, atau peristiwa-peristiwa sejenis. Kemudian yang ketiga, ada indikator gaya hidup. Ketika seorang mencuri, mereka akan membelanjakan hasil kejahatannya tersebut. Pelaku jarang sekali menyimpan apa yang mereka curi. Ketika kebutuhan mendesak yang memotivasi kecurangan tersebut telah terpenuhi, pelaku akan memulai meningkatkan gaya hidup mereka, walaupun kecurangan manajemen pada perusahaan kecil dan berbagai macam penyalahgunaan seringkali dimotivasi oleh indikator gaya hidup. Kemudian yang keempat, ada indikator pengendalian. Berbagai gangguan dalam lingkungan pengendalian, sistem akuntansi atau aktivitas atau prosedur pengendalian internal yang seringkali sangat serius, sehingga mengisyaratkan adanya pengabaian oleh pihak manajemen. Contohnya adalah pengabaian atau tidak adanya pemisahan tugas yang seharusnya dilakukan, komite audit yang lemah, atau sama sekali tidak ada komite audit, dan sebagainya. Yang selanjutnya yaitu indikator perilaku dan indikator verbal. Sebagian besar pelaku kecurangan adalah orang yang melakukannya untuk pertama kali. Ketika mereka melakukan kecurangan, mereka akan merasa bersalah yang kemudian mendorong timbulnya stres. Untuk mengatasi stres ini, pelaku kecurangan mengubah perilaku mereka atau mencoba untuk menyembunyikannya indikator kecurangan. Bersamaan dengan respon secara verbal, perubahan-perubahan perilaku ini seringkali merupakan indikator kecurangan yang sangat terlihat. Kemudian kategori terakhir dari indikator kecurangan adalah informasi dan pengaduan dari pegawai, pasangan, pemasok, pelanggan, dan pihak-pihak lainnya. Meskipun tidak boleh mengabaikan informasi, sebagian besar informasi dan pengaduan dimotivasi oleh faktor selain kecurangan seperti balas dendam, mencari perhatian, atau alasan-alasan lainnya. Selanjutnya kita bahas pencarian secara aktif indikator kecurangan pendapatan. Supaya kecurangan laporan keuangan dapat terdeteksi, indikator kecurangan harus diamati dan diketahui. Dalam beberapa kasus kecurangan laporan keuangan yang paling terkenal, indikator seharusnya sudah dapat diamati, tetapi tidak disadari oleh auditor dan pihak-pihak lainnya. Dalam beberapa kasus pula, indikator sudah teramati dan sudah dilakukan pencarian informasi, tetapi sejumlah alternatif penjelasan dari manajemen dapat diterima. Pihak-pihak yang berkepentingan seperti auditor dapat mencari indikator kecurangan dengan dua cara. Yang pertama, menunggu sampai mereka mungkin menemukan indikator secara kebetulan, atau mereka melakukan pencarian secara proaktif terhadap kemungkinan adanya indikator tersebut. Selama bertahun-tahun, auditor dan akuntan pada umumnya mengandalkan penemuan secara kebetulan, biasanya melalui informasi anomali dari sampel yang diambil, bukti kecurangan yang ditemukan secara kebetulan, dan lain sebagainya. Untuk menemukan adanya indikator kecurangan, karena adanya perkembangan teknologi dan pembelajaran yang dapat diambil dari riset mengenai kecurangan, saat ini kita memiliki alat dan pengetahuan yang dapat digunakan untuk mencari indikator kecurangan tersebut secara proaktif. Pencarian secara khusus yang dilakukan tergantung pada jenis indikator yang Anda perkirakan menimbulkan adanya kecurangan. Pencarian secara aktif indikator analitis terkait pendapatan. Untuk menentukan apakah terdapat indikator analitis, diperlukan sebuah intisari yang menjadi pedoman, ekspektasi, atau saldo atau hubungan yang wajar yang dapat menjadi pembanding untuk jumlah yang tercatat. Analisis secara khusus yang biasanya dilakukan ada dua. Yang pertama, melakukan analisis terhadap saldo keuangan dan hubungannya dalam laporan keuangan, dan yang kedua, membandingkan jumlah atau hubungan dalam laporan keuangan dengan informasi di luar laporan keuangan. Dua cara yang paling umum digunakan dalam analisis laporan keuangan adalah
dengan mencari perubahan yang tidak wajar dalam satu saldo akun dari periode ke periode atau melihat tren, dan yang kedua hubungan terkait pendapatan dari periode ke periode. Dua jenis analisis juga dapat dilakukan ketika jumlah dan hubungan dalam laporan keuangan dibandingkan dengan informasi lain. Kedua analisis tersebut diantaranya membandingkan hasil keuangan dan tren perusahaan dengan hasil keuangan dan tren dari perusahaan-perusahaan sejenis dalam industri yang sama dengan rata-rata industri. Yang kedua, membandingkan jumlah pendapatan yang tercatat dalam laporan keuangan dengan aset atau informasi finansial ataupun non-finansial lainnya. Ada beberapa rasio yang paling umum digunakan untuk menemukan indikator analitis kecurangan pendapatan ini. Di antaranya ada rasio margin atau margin laba kotor, rasio persentase retur penjualan, rasio persentase potongan penjualan, perputaran piutang dagang, rasio jumlah hari dalam piutang, cadangan piutang tak tertagih sebagai persentase dari piutang dagang, kemudian rasio perputaran aset, rasio perputaran modal kerja, rasio margin kinerja operasional, dan laba per lembar saham. Selanjutnya, pencarian secara aktif indikator akuntansi atau indikator dokumentasi. Salah satu cara yang umum digunakan oleh manajemen untuk melakukan kecurangan adalah dengan melakukan posting satu atau lebih ayat jurnal secara langsung pada catatan akuntansi. Nah, ayat-ayat jurnal ini itu seringkali tidak sesuai proses posting ayat jurnalnya yang seharusnya, sehingga mengabaikan adanya proses pengendalian internal. Perusahaan besar pun mungkin memiliki jutaan ayat jurnal setiap tahunnya. Oleh karena itu, pencarian terhadap beberapa ayat jurnal yang mengandung kecurangan tentu merupakan sesuatu yang sangat menantang. Namun, perangkat lunak dan perangkat keras komputer dapat digunakan untuk melakukan pencarian secara efektif ayat-ayat jurnal yang mengandung kecurangan tersebut. Pendekatan yang dapat digunakan adalah dengan menggunakan metode induktif atau deduktif untuk mencari ayat-ayat jurnal tersebut. Kemudian ada pencarian secara aktif indikator pengendalian. Dua poin terkait dengan pengendalian dalam hubungannya dengan kecurangan itu yaitu poin pertama, akuntan dan auditor laporan keuangan terbiasa mendapatkan pengecualian pengendalian dalam jumlah yang terbatas ketika menilai kecukupan dari sistem pengendalian internal. Poin yang kedua, perlu diperhatikan dalam mendeteksi kecurangan laporan keuangan adalah lingkungan pengendalian. Auditor eksternal saat ini diharapkan dapat melakukan penilaian terhadap efektivitas lingkungan pengendalian seorang audit. Hal ini merupakan sesuatu yang penting, tetapi sangat sulit karena manajemen mungkin terlihat seperti memiliki lingkungan pengendalian yang kuat, tetapi mereka sebenarnya sedang menyembunyikan fakta bahwa mereka mengabaikan adanya pengendalian. Kemudian, pencarian secara aktif indikator perilaku atau indikator verbal dan indikator gaya hidup. Indikator gaya hidup itu lebih banyak membantu ketika berusaha mendeteksi kecurangan yang dilakukan oleh pegawai dibandingkan dengan kecurangan laporan keuangan, karena banyak kecurangan laporan keuangan itu tidak secara langsung mendatangkan keuntungan bagi pelakunya. Selain itu, karena manajemen puncak memang sudah kaya, gaya hidup mewah mereka tidak menandakan terjadinya kecurangan. Ketika terjadi kecurangan laporan keuangan, pelaku mendapatkan keuntungan secara tidak langsung karena perusahaan memiliki harga saham yang lebih tinggi, mampu memenuhi kesepakatan utang yang memberikan banyak batasan, dan sebagainya. Namun, hal yang sama tidak berlaku bagi indikator perilaku dan indikator verbal. Kenyataannya, alat deteksi kecurangan yang sering kali kurang dimanfaatkan oleh pemeriksaan kecurangan dan auditor laporan keuangan adalah pencarian informasi secara verbal dan pengamatan pribadi. Jadi, dapat disimpulkan jika dibandingkan dengan kecurangan yang dilakukan oleh pegawai, indikator gaya hidup biasanya tidak akan membantu dalam mendeteksi kecurangan laporan keuangan. Namun, indikator perilaku atau indikator verbal seringkali sangat berguna dalam mendeteksi kecurangan laporan keuangan. Selanjutnya, yaitu
yaitu pencarian secara aktif untuk informasi dan pengaduan. Cara terbaik melakukan pencarian informasi dan pengaduan untuk berbagai macam kecurangan adalah dengan membentuk ombudsman atau saluran pengaduan atau sistem lainnya yang memungkinkan orang-orang dapat menyampaikan informasi dan pengaduan secara anonim atau tidak disebutkan identitasnya. Ada sebagian besar organisasi, beberapa orang mengetahui atau curiga bahwa kecurangan sedang terjadi, tetapi mereka takut untuk mengungkapkannya. Sebagian orang percaya bahwa keraguan untuk memberikan informasi mengenai kecurangan dapat disebabkan dari sosialisasi yang dimulai pada usia sekolah, ketika anak-anak yang dianggap pengadu akan dianggap rendah oleh teman-temannya. Hal itu membuat semakin banyaknya kecurangan dalam laporan keuangan. Jika perusahaan sudah memiliki saluran pengaduan, auditor dan pemeriksa kecurangan laporan keuangan dapat melakukan tinjauan terhadap catatan dan transkrip saluran pengaduan untuk mengetahui informasi yang telah dikumpulkan dan untuk melakukan tinjauan terhadap proses tindak lanjut yang dilakukan perusahaan terhadap informasi dan pengaduan tersebut. Selain kecurangan pendapatan, kelompok kami akan menjelaskan kecurangan persediaan dan harga pokok penjualan. Pada beberapa kecurangan laporan keuangan yang cukup terkenal, terdapat persediaan yang lebih saji. Sebagai contoh, nilai persediaannya diperbesar secara signifikan dan memindah-mindahkan persediaan antar toko, sehingga persediaan tersebut kemudian dihitung berkali-kali. Dalam kasus lain, kecurangan yang paling sering dilakukan adalah memperbesar laba bersih dengan cara mengelola nilai persediaan tersebut. Secara khusus, manajemen senior diduga tidak mencatat jutaan penyusutan persediaan fisik karena hilang atau dicuri. Harga pokok penjualan dapat menjadi kurang saji dengan memperkecil jumlah pembelian atau dengan memperbesar jumlah persediaan. Harga pokok penjualan juga dapat menjadi kurang saji dengan cara memperbesar retur pembelian atau potongan pembelian. Dari berbagai alternatif ini, memperbesar persediaan akhir cenderung menjadi kecurangan yang lebih sering terjadi, karena kecurangan tersebut dapat meningkatkan laba dan aset tercatat yang menjadikan laporan posisi keuangan terlihat lebih baik. Mengidentifikasi eksposur kecurangan persediaan. Pertama, kita akan mengidentifikasi eksposur kecurangan laporan keuangan. Kemudian, kita akan membahas indikator kecurangan persediaan. Ketiga, kita akan mendiskusikan cara untuk melakukan pencarian secara aktif indikator kecurangan tersebut. Terakhir, kita akan mempertimbangkan cara-cara untuk menindaklanjuti indikator tersebut untuk menemukan adanya kecurangan. Skema kecurangan persediaan. Pertama, kapitalisasi biaya yang seharusnya dibebankan terjadi ketika perusahaan menggelembungkan nilai persediaannya. Kedua, pencatatan ganda terjadi ketika akun persediaan tertentu dihitung 2 kali. Ketiga, permasalahan pisah batas terjadi ketika perusahaan menunda penurunan nilai buku persediaan usang, mencatat retur dan periode yang lebih awal, mencatat pembelian pada periode berikutnya, dan melakukan praktek sejenis lainnya. Mengidentifikasi indikator kecurangan persediaan. Indikator kecurangan. Pertama, indikator analitis. Kedua, indikator akuntansi atau dokumentasi. Ketiga, indikator gaya hidup. Keempat, indikator pengendalian. Kelima, indikator perilaku dan indikator verbal. Keenam, informasi dan pengaduan. Pencarian secara proaktif indikator kecurangan persediaan. Mengamati indikator kecurangan merupakan kunci dalam mendeteksi kecurangan laporan keuangan terkait persediaan. Untuk memahami indikator yang ada, pemahaman mengenai bagaimana manajemen melakukan kecurangan juga diperlukan. Peningkatan saldo persediaan dalam jumlah yang sangat besar merupakan indikator analitis yang sangat mencolok. Persediaan yang tercantum sebagai aset perusahaan
tanpa adanya pembelian yang terkait akan memunculkan adanya indikator akuntansi. Pencarian indikator analitis persediaan dan harga pokok penjualan. Sebagaimana jenis-jenis kecurangan lainnya, indikator kecurangan persediaan dapat ditemukan melalui salah satu dari dua cara berikut. Pertama, tunggu sampai Anda menemukan indikator-indikator tersebut secara kebetulan. Kedua, secara proaktif mencari indikator-indikator tersebut. Seperti halnya indikator kecurangan pendapatan, cara yang paling praktis dalam mencari indikator analitis adalah dengan berfokus pada perubahan-perubahan dan perbandingan-perbandingan dalam dan dari laporan keuangan. Pertama, fokus pada perubahan saldo yang tercatat dari periode ke periode. Kedua, fokus pada perubahan hubungan dari periode ke periode. Rasio yang paling membantu untuk digunakan memeriksa hubungan-hubungan persediaan dan harga pokok penjualan adalah: pertama, rasio margin laba kotor. Kedua, perputaran persediaan. Ketiga, jumlah hari untuk penjualan persediaan. Keempat, perputaran aset. Kelima, perputaran modal kerja. Keenam, rasio kinerja operasional. Ketujuh, laba per lembar saham. Pencarian secara aktif indikator akuntansi atau indikator dokumentasi. Sebagaimana kecurangan pendapatan, cara umum yang digunakan manajemen untuk melakukan kecurangan persediaan adalah dengan cara memposting ayat jurnal topside pada catatan akuntansi. Ditinjau dari 5W, yaitu: pertama, who, siapa yang memposting jurnal. Kedua, what, untuk apa jurnal tersebut. Ketiga, when, kapan jurnal diposting. Ketiga, where, di mana entry tersebut diposting dalam sistem akuntansi. Dan kelima, why, mengapa jurnal tersebut diposting. Pencarian secara aktif indikator pengendalian persediaan terkait persediaan, pembelian, dan harga pokok penjualan. Fokus utama kita adalah pengendalian terhadap proses pembelian, permintaan pembelian, dan order pembelian, dan sebagainya, penerimaan, laporan penerimaan, pengendalian fisik, dan sebagainya, pengeluaran kas, cek, dan sebagainya, penyimpanan, pemrosesan, dan pengiriman persediaan, transfer harga pokok persediaan, menelusuri biaya persediaan yang sebenarnya, terutama pada persediaan manufaktur, dan pemeriksaan persediaan secara fisik. Ketika pengendalian persediaan menjadi lemah atau dapat dengan mudah diabaikan, hilangnya sistem pengendalian atau pengabaian terhadap sistem pengendalian merepresentasikan adanya indikator kecurangan, bukan hanya sekedar kelemahan pengendalian. Dengan demikian, kelemahan pengendalian harus menjadi perhatian sebagaimana indikator kecurangan lainnya. Pencarian secara aktif indikator perilaku atau indikator verbal dan indikator gaya hidup. Mencari indikator perilaku dan indikator verbal akan bermanfaat seringkali. Jumlah persediaan yang tercatat tergantung pada tujuan manajemen. Contohnya, jika manajemen berencana dan percaya bahwa perusahaan dapat menjual produk yang ada, maka perusahaan tidak akan menghapus jumlah persediaan tersebut sebagai produk usang. Umumnya, bukti yang paling tepat terkait tujuan manajemen adalah dengan melakukan wawancara atau investasi. Jika memungkinkan, investigasi harus diperkuat dengan bukti-bukti, tetapi seringkali bukti-bukti yang menguatkan tersebut terkadang tidak memungkinkan. Pencarian secara aktif informasi dan pengaduan. Pada banyak kasus, karena karakteristik fisiknya, persediaan harus dibawa masuk ke dalam perusahaan, dikelola di dalam perusahaan, dan dikirim ketika dijual. Semua pergerakan ini berarti bahwa orang-orang harus terlibat dalam mengelola dan menangani arus fisik persediaan. Hal terpenting yang harus diingat adalah, meskipun sebagian besar perusahaan ini adalah memiliki sistem
whistleblower tetap harus meminta informasi secara aktif. Setelah kita bahas mengenai kecurangan laporan terkait pendapatan dan persediaan, berikut ada salah satu contoh kasus kecurangan dan laporan terkait pendapatan dan persediaan yang dapat kita diskusikan. Di sini disebutkan investigator kecurangan menemukan bahwa 70% dari hampir 160 juta penjualan yang dibukukan oleh sebuah anak perusahaan Eropa di Asia antara September 2006 dan Juni 2007 adalah fiktif. Dalam upaya untuk mendapatkan bonus besar yang bergantung pada target penjualan, manajer anak perusahaan di Asia menggunakan skema yang sangat canggih untuk mengelabui auditor. Salah satu metode yang paling mengejutkan adalah dengan menyalurkan pinjaman bank melalui pihak ketiga agar terlihat seolah-olah pelanggan telah melakukan pembayaran, padahal kenyataannya tidak demikian. Dalam tuntutan hukum yang diajukan oleh auditor perusahaan, mantan eksekutifnya diduga dengan sengaja memberikan informasi yang salah atau tidak lengkap kepada auditor dan berkonspirasi untuk menghalangi audit perusahaan. Untuk mengelabui auditor, anak perusahaan tersebut menggunakan dua jenis skema. Skema yang pertama adalah dengan melakukan anjak piutang yang belum dibayar kepada bank untuk mendapatkan kas di awal. Surat sepihak yang diinformasikan kepada auditor memberikan hak kepada bank untuk mengambil uang mereka kembali jika mereka tidak dapat menagih uang tersebut dari pelanggan. Dengan demikian, kesepakatan anjak piutang dinilai sedikit lebih banyak daripada pinjaman. Skema yang kedua lebih kreatif karena skema digunakan setelah auditor mempertanyakan mengapa perusahaan tidak melakukan penagihan atas piutang-piutang pelanggan yang melebihi jatuh tempo. Ternyata, anak perusahaan meminta banyak pelanggan untuk mentransfer kontrak mereka kepada pihak ketiga. Pihak ketiga kemudian mengambil pinjaman bank yang diberi jaminan oleh perusahaan dan membayar tagihan yang jatuh tempo dengan uang pinjaman tersebut. Hasilnya adalah perusahaan membayar dirinya sendiri. Ketika kontrak tersebut kemudian dibatalkan, perusahaan membayar sanksi kepada pelanggan dan pihak ketiga memberikan kompensasi atas ketidaknyamanan berurusan dengan auditor. Investigator juga menemukan bahwa penjualan perusahaan dalam jumlah besar berasal dari kontrak yang ditandatangani pada akhir kuartal. Agar manajer dapat memenuhi target penjualan kuartalan yang menjadi ambisinya dan dapat menerima bonus jutaan dolar. Contohnya, 90% dari pendapatan dicatat oleh anak perusahaan pada kuartal kedua tahun 2007 yang dibukukan dalam beberapa kesepakatan yang ditandatangani pada 9 hari terakhir dari kuartal tersebut. Namun, perusahaan dipaksa untuk membatalkan 70% dari nilai kontrak tersebut karena pelanggan sebagian besar merupakan perusahaan kecil yang baru berdiri sehingga tidak mampu untuk membayar. Dari kasus tersebut, sebutkan indikator kecurangan pendapatan dan skema-skema yang digunakan dalam kasus ini. Diskusikan secara singkat bagaimana upaya pencarian secara aktif dan pemahaman terkait indikator kecurangan pendapatan dapat membantu auditor dalam menemukan kecurangan. Dari diskusi kelompok saya, dalam kasus ini, indikator kecurangan pendapatan yang digunakan diantaranya yaitu indikator analitis karena transaksi akuntansi yang disajikan terlihat tidak wajar. Di situ dilakukan dengan cara membukukan penjualan fiktif dan terlihat adanya penjualan dalam jumlah besar. Sedangkan skema yang digunakan dalam kasus ini yaitu skema penjualan fiktif karena disebutkan dalam kasus ini bahwa anak perusahaan meminta banyak pelanggan untuk mentransfer kontrak mereka kepada pihak ketiga. Kemudian pihak ketiga mengambil pinjaman bank yang diberi jaminan oleh perusahaan dan membayar tagihan yang jatuh tempo dengan uang pinjaman tersebut. Hasilnya adalah perusahaan membayar dirinya sendiri. Untuk menemukan kecurangan tersebut, cara praktis untuk mulai melakukan pencarian secara aktif indikator analitis adalah dengan berfokus pada perubahan dan perbandingan dalam laporan keuangan. Hal tersebut bisa dilakukan dengan cara membandingkan hasil keuangan dan tren perusahaan dengan hasil keuangan
dan tren dari perusahaan-perusahaan sejenis. Teman-teman, sekian pembahasan mengenai kecurangan dengan rata-rata industri akan bisa juga dengan apabila ada yang berani jumlah pendapat, teman-teman bisa langsung dalam laporan keuangan dengan aset atau informasi finansial ataupun non finansial lainnya. Wassalamualaikum.